Pemirsa, Ketua MK dan Ketua KPU menjadi tumbal atas majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Jika November lalu MK memecat Ketua MK karena putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran, maka kali ini giliran Ketua KPU yang kena sanksi etik karena menerima pendaftaran Gibran. Lantas apa kabar legitimasi pemilu kali ini? Senin 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberi sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dalam putusannya, DKPP menyebut KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR serta pemerintah setelah putusan MK nomor 90 yang mengubah syarat batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober 2023. Ketua KPU Hashim Asyari berdalih telah menjalani sidang dengan DKPP sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menghormati setiap putusan sidang DKPP. Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut. Karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya mengaku akan menindaklanjuti putusan DKPP tersebut. Bagaimana tanggapannya Mas Gibran dari DKPP hari ini sedikit Mas? Ya DKPP DKPP hari ini pelanggaran berat yang DKPP. Gimana tanggapannya Mas? Tindaklanjuti seperti apa Mas? Mau tak mau, putusan DKPP menimbulkan kekhawatiran di publik akan legitimasi pemilu. Misalnya pertama ketika verifikasi partai politik, nah itu juga sudah mendapat peringatan dari DKPP walaupun memang tidak langsung kepada beberapa anggota KPU ya. Kemudian juga terkait dengan persoalan pergi bersama dengan salah satu ketua partai yang sedang diverifikasi ketika itu. Nah, setahu saya itu juga menjadi peringatan keras terakhir. Nah, jadi memang ini menjadi persoalan bagaimana kemudian kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, profesionalitas ini menjadi penting bagi KPU, bahwa KPU harus bekerja dengan mandiri dan profesional. Sehingga kalau ini terjadi lagi gitu ya, ini akan tentu menjadi pertanyaan bagi para calon presiden dan wakil presiden, kontestan pemilu partai politik, dan juga tentu kepada masyarakat. Nah, ini agak berbahaya nanti, saya khawatir kemudian menjadi ada ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu dan tentu akan menyoal kepada legitimasi dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Putusan DKPP ini menambah daftar pelanggaran etik pimpinan lembaga negara terkait majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberi sanksi pemberhentian Ketua MK Anwar Usman atas pelanggaran etik terkait dalam putusan MK nomor 90 soal batas usia Capres-Cawapres. Baik putusan MKMK dan DKPP menunjukkan adanya upaya untuk memuluskan jalan Gibran yang tak lain adalah putra sulung Presiden Jokowi untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Prosesnya sudah cacat di MK, sekarang cacat di KPU. Lalu kita semua mau berharap apa gitu ya terhadap segala proses di kemudian hari. Nah, di titik ini menurut saya ada dua tingkat kesadaran perlu kita lakukan bersama. Satu, kesadaran peserta, yaitu Mas Gibran, sudahkah tersadar bahwa Anda itu dilantik melalui proses yang tidak sehat di Mahkamah Konstitusi, paman dan segala macam yang terlibat dinyatakan cacat etik. Ya. Hari ini ketika pendayung perahunya adalah KPU itu juga cacat etik, lalu Anda sampai ke tujuan dengan bangga. Ini pertanyaan menurut saya cacat secara konstitusional seluruh tahapan dan ada yang merasa ingin tetap melanjutkan. Putusan MK dan putusan KPU yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres memang tidak berubah. Namun setelah MK menjatuhkan sanksi kepada Ketua MK dan DKPP memberikan sanksi kepada Ketua KPU, maka wajar jika akhirnya rakyat memberikan sanksi politik pada cawapres yang mereka loloskan.
Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.